Zean, ada sakit kok? Oh, kesehatan kurang dengan baik. Oke, baik. Semua berdiri. Kita mau menyanyikan salah satu lagu nasional, Garuda Pancasila. Berdiri yang rapi, tangan. Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan dulu. Iya. Sebelum kita absen, salah satu pimpinan mohon doa. Terima kasih Wandi yang telah memimpin kita dalam doa. Oke, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita, tadi Ibu sudah tanya kabar, semua katanya sehat. Semua sehat berarti tidak ada yang apa kok? Iya, Ibu. Atau ada yang apa? Ada yang tidak hadir? Tidak, Ibu. Semua hadir kan? Iya, Tadi Ibu. Ibu tanya kabar, semua sehat-sehat. Jadi pasti sehat datang sekolah. Tidak terlambat. Tidak alpa, Oke. Di sini tidak ada yang sakit. Ibu sudah tanya kabar, semua sehat. Semua sehat dan Ibu sudah taruh hadir semua, Sudah taruh hadir semua karena semua hadir toh? Ya, Ibu. Semua hadir. Di sini sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita, Ibu ada 2 pertanyaan. 2 pertanyaan yang akan Ibu tanya. Yang pertama, kalau ada yang bisa menjawab, tinggal tunjuk tangan Ibu. Angkat tangan begini dan menjawab. Bisa toh? Bisa, Ibu. Yang pertama, apa saja bagian tubuh tumbuhan? Oke, Wandi. Akar, batang, daun, bunga, buah. Oke. Akar, batang, daun, bunga, buah. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Wandi. Ternyata masih ingat, Yang kedua, apa fungsi dari setiap bagian tubuh tumbuhan? Akar. Siapa yang bisa menjawab akar fungsinya? Oke. Akar adalah bagian tumbuhan. Fungsi dari akar. Fungsi akar itu apa? Dia cari makanan kok, dia berfotosintesis kok, atau bagaimana? Fungsi akar. Oke, angkat tangan. Menyerap air. Oke, menyerap air. Betul. Kita berikan tepuk tangan.
kasih dulu tumbuh, kasih dulu. Oke, tepuk tangan. Jawaban dari setiap pertanyaan yang anak-anak jawab semuanya benar. Semua benar, Jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita perlu tahu bagian-bagian tubuh tumbuhan. Seperti yang tadi, yang pertama adalah jawaban dari Wadi, akar, baru batang, daun, bunga, buah. Hari ini itulah yang akan kita pelajari, bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya masing-masing. Fungsinya masing-masing. Kita memulai dari, dan contoh hari ini Ibu pakai salah satu tanaman, yaitu pohon cabai. Ada yang tahu pohon cabai? Tahu Ibu. Pohon cabai ini Ibu ada pakai gambarnya di sini. Ibu bisa bagi, anak-anak bisa lihat. Oke, bisa lihat sambil lihat supaya Ibu bisa tunjukkan. Oke, Ibu pakai salah satu contoh tanaman cabai. Sudah tahu, sudah lihat? Jadi kita hari ini yang akan kita pelajari yaitu bagian-bagian tubuh tumbuhan. Bagian tubuh tumbuhan ini dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah akar. Dan akar ini letaknya itu di mana? Betul sekali. Akar tempatnya letaknya itu di bawah tanah. Dan letaknya di bawah tanahnya itu dia punya fungsi. Bukan hanya dia tinggal diam saja di dalam tanah, tetapi dia punya fungsi. Fungsi yang pertama adalah menyerap air dan mineral dari tanah, atau dia yang mencari makanan. Akarlah yang mencari makanan. Ini adalah fungsinya. Dan di sini perlu anak-anak tahu bahwa di sini akar ini ada dua macam akar. Yang pertama itu akar tunggang dan yang kedua akar serabut. Dan pohon cabai ini dia memiliki akar tunggang atau akar serabut. Lihat baik-baik dulu. Akar tunggang. Pohon cabai ini dia memiliki akar tunggang. Akar tunggang itu disambung langsung dari, bisa lihat gambar ini, dia langsung langsung dari dia punya akar utama. Akar tunggang ini juga dia punya fungsi, yaitu dia sebagai penopang tumbuhan agar berdiri tegak. Akar tunggang ini dia selain dari mencari makanan, mencari air dan mineral dari bawah tanah, dan yang kedua itu dia juga membantu untuk menopang tumbuhan agar berdiri tegak. Dan dia juga punya fungsi lain lagi, yaitu menyimpan cadangan makanan. Fungsi dari akar ini. Dan akar ini juga dia membantu proses pernafasan. Akar. Ibu cuma bahas secara garis besar, nanti sebentar anak-anak diskusi dan presentasikan lebih jelas lagi atau lebih detail lagi tentang akar, batang, daun, bunga, dan buah. Yang kedua adalah apa? Batang ini letaknya di mana? Di atas permukaan tanah yang menghubungkan akar dan daun. Dia letaknya di atas
penghubung antara akar dan daun. Hijau ini namanya apa? Daun. Dia sebagai penghubung. Dia menghubungkan antara akar dan daun. Ini adalah bagian dari letaknya batang. Dan fungsi dari batang ini apa saja. Tadi akar ada fungsinya. Jadi setiap bagian ini ada fungsinya masing-masing. Sekarang yang kedua ini batang. Batang fungsi yang pertama adalah menopang bagian tumbuhan seperti daun, bunga, dan buah. Dia menopang daun, bunga, dan Buah. dia menopang, dia berdiri tegak. Dia selain dari penghubung antara akar dan daun, dia juga sebagai penopang. Dengan adanya batang, ada melekatnya daun, buah, bunga, dan buah. Itu adalah fungsi yang kedua. Dan fungsi yang ketiga, dia menyalurkan air dan zat makanan dari akar ke daun. Betul tidak? Fungsi akar adalah mencari makanan, sedangkan batang ini dia menyalurkan makanan yang dicari oleh akar, dia salurkan ke daun. Ini adalah fungsi dari batang, dia menyalurkan makanan ke daun. Dan yang ketiga, yang keempat, dia juga menyimpan makanan. Betul tidak? Biasanya Betul, Ibu. ada pohon kita cubit pasti ada air. Iya. Ada keluar. Nah, itu juga dia masuk dari menyimpan makanan. Fungsi dari batang, Dan yang fungsi yang terakhir adalah sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Dia sebagai alat perkembangbiakan. Dia tumbuh tinggi. Ada daun, ada buah, ada bunga, ada buah. Ini adalah fungsi dari batang. Tadi kita sudah bahas yang pertama adalah Akar. yang kedua Batang. yang ketiga kita masuk ke daun. Sekarang kita masuk ke daun. Fungsi daun letaknya di mana? Fungsinya. Tidak letaknya, yang pertama letaknya. Ini tumbuh pada batang, sisi batang. Dia tumbuh pada sisi batang, Ini di sini, Opa bersama kawan-kawan bisa lihat yang tadi Ibu Subagi. Bisa. Dia melekat pada sisi batang. Itu letaknya daun. Dia ada pada sisi batang. Dan kita bisa lihat fungsinya. Tadi fungsi dari akar, batang, kita sudah tahu kan? Jadi sekarang kita masuk kepada daun. Daun letaknya ada pada sisi batang. Dan fungsinya yang pertama biasa kita tahu itu tempat berfotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan menggunakan sinar matahari, air, dan udara atau biasa disebut dengan karbodioksida. Ini fungsi dari daun. Fungsi dari daun itu dia berfotosintesis. Nanti setelah itu ada kelompok yang bahas tentang daun. Kenapa kok daun itu dia berwarna hijau? Kenapa kok dia berfotosintesis? Ibu cuma bahas sebagian besar saja, nanti sebentar baru kamu diskusi dan mempresentasikan. Jadi itu pasti lebih jelas. Oke. Dan fungsi dari daun ini adalah tempat berfotosintesis. Yang kedua adalah mengatur penguapan air atau biasa disebut dengan transpirasi. Mengatur penguapan air. Fungsi dari daun. Dan yang ketiga adalah tempat pertukaran udara atau respirasi.
fungsi-fungsi dari daun. Tadi yang pertama apa? Akar. Yang kedua batang. Yang ketiga daun. Yang keempat sekarang bunga. Bunga baru dia menghasilkan bunga. Oke, kita masuk kepada bunga. Letaknya di mana? Tumbuh pada ujung atau sisi batang. Tumbuh pada ujung atau sisi batang. Ini dia tumbuh juga di sisi batang sama seperti daun. Jadi batang ini di sini. Bisa lihat kok? Sudah Ibu. Dia tumbuh di sisi batang. Oke. Kelompok ini bisa lihat ada di sini juga. Dia tumbuh di sisi batang. Mana kelompok ini? Coba lihat. Dia sama seperti daun juga. Dia tumbuh di pada bagian sisi batang atau di ujung batang. Sudah. Oke, itu letaknya ya. Letaknya. Dan sekarang kita lihat fungsinya. Atau hanya cuma kita simpan saja di sisi batang. Tetapi dia juga memiliki Fungsi. Akar punya fungsi, batang punya fungsi, daun punya fungsi, dan juga bunga juga punya fungsi. Kita lihat fungsinya. Fungsi yang pertama adalah sebagai alat perkembangbiakan generatif. Dia sebagai alat perkembangbiakan. Fungsi dari bunga sebagai alat perkembangbiakan. Yang kedua, dia juga membantu penyerbukan. Ini melalui ulat atau kumbang biasa atau serangga. Jadi serangga itu biasanya kayak bunga-bunga situ pasti ada banyak serangga, ada kumbang yang datang hinggap. Betul tidak? Betul Ibu. Pernah lihat? Pernah Ibu. Apalagi bunga matahari atau bunga yang ada di depan kelas, itu biasanya ada serangga di situ. Di situ dia membantu proses penyerbukan. Sehingga terjadinya apa coba? Terjadinya perkembangbiakan. Paham toh? Paham Ibu. Yang terakhir, tadi yang pertama apa? Akar, batang, daun, bunga, buah. Yang terakhir adalah buah. Buah ini di sini. Buah ini dia tumbuh pas yang bunga. Itu tadi bunga di sisi batang itu. Biasanya dia bunga dia sudah terjadi proses pembuahan, penyerbukan di situ. Dia akan tumbuh apa? Buah pada ini di sini. Sudah kok? Sulihat kok? Sudah Ibu. Yang di belakang lihat yang ibu sebagai gambar yang tadi ada kok? Ada Ibu. Kita bisa cari tahu tentang fungsi dari buah. Setiap bagian itu dia memiliki fungsinya masing-masing. Dan yang terakhir adalah buah, dan kita lihat fungsinya. Fungsi daripada buah yang pertama adalah melindungi Biji. Betul sekali. Fungsi yang pertama dari buah adalah dia melindungi biji agar biji yang ada di dalam buah itu tidak mudah Rusak. atau dimakan oleh binatang halus lainnya. Begitu ya. Oke, dan kita lihat lagi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Bukan saja hanya akar dan batang yang menyimpan cadangan makanan, tetapi di sini buah juga dia termasuk sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Itu fungsi yang kedua fungsi yang kedua. Sekarang fungsi yang ketiga. Menarik hewan untuk membantu penyebaran biji. Ini adalah fungsi-fungsi dari buah. Tadi yang pertama akar,
fungsi utama itu dia mencari makanan, sedangkan batang dia sebagai penghubung antara akar dan daun, sedangkan daun fungsinya untuk berfotosintesis, bunga adalah dia membantu proses perkembangbiakan, dan yang terakhir adalah buah dia melindungi biji. Dia melindungi biji dari serangan atau jangan mudah rusak. Oke, di sini kita sudah pelajari dan sekarang waktunya untuk kita diskusi. Waktunya untuk kita diskusi. Oke, Ibu akan bagi dalam 4 kelompok. Satu kelompok dia membahas dua bagian. Kan ada 5 toh. Yang pertama akar, batang, daun, bunga, dan buah. Oke, jadi akar kelompok pertama adalah dengan kawan-kawan. Bahas tentang akar, Yang kedua batang. Yang ketiga, kelompok 3 bisa bahas 2, Apa yang pertama? Daun Dengan buah. dengan buah, Oke. Dan yang kelompok terakhir bahas tentang apa? Bunga. Oke. Sekarang Ibu kasih waktu untuk kamu kerja. Silakan. Kelompok bunga mana? Bisa cari tahu dari ini juga boleh. Ada yang mau bertanya sebelum diskusi? Oke, dari kelompok IP, kelompok 1. Terus tidak apa? Mau tulis semua atau tulis salah satu yang kamu mau presentasi, Bo? Tulis nama kelompok berapa? Jangan lupa tulis nama-nama kelompok juga. Di pinggir sini atau di mana? Sudah? Siapa memang yang moderator yang mau berbicara di depan untuk mempersilahkan kawan yang bertugas untuk membaca hasil dari diskusi, siap memang juga.
sudah kok? Belum. Belum.
sebentar presentasi bisa dibaca, bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Siap memang yang moderator. Kelompok kedua, siap memang yang moderator. Sudah dong? Oke. Diskusi dengan teman-teman untuk selesaikan. Selesaikan dan akan maju ke depan untuk mempresentasikan. Yang bertugas untuk mengantar
semua tertata rapi. Ibu kasih 5 menit lagi. Dekat-dekat supaya diskusi sama-sama. Oke, Ibu kasih 2 menit lagi. Kalau
siap-siap. Kelompok 1 sudah? Sudah, Ibu. Oke, kelompok 1 sudah. Siap-siap sudah untuk presentasi. Kelompok 1 sudah. Kelompok yang lain? Sudah, Ibu. Sudah. Semua sudah. Sudah, Ibu. Terbaik, terbaik. Sekarang kita tepuk tangan untuk semua. Oke, silakan maju kelompok 1. Ada di depan sini, di depan sini. Lagi maju lagi di depan sini. Kita geser datang sini biar teman-teman di sini juga bisa geser datang lagi ya. Oke, agak kuat ya. Angkat ini. Ya, angkat. Iya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya memberikan kepada mertua. Beritahu kepada teman-teman kelompok 1 bahas tentang apa? Akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah dan berfungsi untuk menyerap air serta nutrisi, menopang tumbuhan agar berdiri kokoh, menyimpan cadangan makanan, serta bisa juga berfungsi sebagai alat respirasi, pernapasan pada jenis tumbuhan. Demikian hasil diskusi kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Kami beri waktu dan kesempatan. Oke, tunggu sebentar. Sebelum kelompok 1 lanjut, kelompok 2, 3, dan 4 mohon perhatikan ke depan, dengar baik-baik apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Mungkin kurang jelas atau diskusi mereka itu kurang, ada yang bisa menyangga atau bertanya atau berikan tambahan kepada materi yang mereka siapkan. Bisa kok? Bisa, Ibu. Oke, jadi yang tadi dibacakan hasil diskusi mereka mungkin jelas atau dibacakan kembali? Pas? Oke, pas. Dan kelompok mana yang bertanya? Oke. Pohon cabai memiliki akar tunggal atau akar serabut. Oke, mungkin mereka bisa menulis pertanyaan dari kelompok berapa yang bertanya tadi? Kelompok 3. Kelompok 3 mungkin tulis dia punya pertanyaan dari kelompok 3. Coba bisa ulang pertanyaan agar mereka bisa tulis. Pohon cabai memiliki akar tunggal atau akar serabut. Pohon cabai memiliki akar tunggang atau akar serabut. Mohon 3 orang diskusi untuk bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Oke. Oke, kelompok 2, 3 bisa perhatikan. Sudah, oke, kelompok 1 sudah mempersiapkan jawabannya dan kelompok 3 bisa perhatikan supaya kalau kurang jelas bisa tanya. Oke, silakan. Jawaban
Ulang pertanyaan, baca ulang pertanyaan. Pertanyaan, pohon cabai memiliki akar tunggal atau akar serabut? Jawaban nomor 1, pohon cabai memiliki akar tunggal yang berfungsi menyerap air dan nutrisi, menopang tanaman agar kokoh. Bagaimana tanggapan dari kelompok 3? Puas. Oke, puas, pas. Tidak ada yang bertanya lagi. Oke. Tidak ada. Oke, kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Sekarang kelompok 2 sudah siap? Sudah? Oke, silakan. Silakan lanjut. Bisa maju dekat sini. Tidak yang bawah. Oke. Oke, kelompok 1, 3, dan 4 mohon perhatikan supaya hasil diskusi mereka dibacakan. Kamu bisa paham dan mungkin ada yang kurang bisa bertanya. Oke, waktu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 2. Oke. Batang adalah bagian tumbuhan yang menopang daun, bunga, dan buah, serta berfungsi sebagai jalur transportasi air, mineral, dan nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Fungsi utamanya termasuk penopang, penghubung antara akar dan daun, tegangan, fotosintesis pada batang hijau, menyimpan makanan, dan alat perkembangbiakan. Baik, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, kami memberi waktu. Oke, kelompok berapa yang bertanya? Kelompok 3 lagi. Oke, kelompok 3. Silakan. Nanti tulis pertanyaannya, tulis pertanyaan dari kelompok 3. Oke, silakan. Coba jelaskan ulang tentang fungsi batang sebagai penopang. Oke. Coba jelaskan ulang. Dua orang dekat. Coba jelaskan ulang. Coba jelaskan ulang apa? Coba jelaskan ulang tentang fungsi batang sebagai penopang. Jelaskan ulang tentang fungsi batang. Karena menurut kelompok 3 tadi yang kamu bahas itu mungkin kurang jelas atau mereka yang tidak dengar dengan baik sehingga mereka bertanya. Tolong jelaskan ulang, jelaskan kembali fungsi dari batang sebagai penopang. Betul?
komposisinya optimal. Oke. Bagaimana jawaban dari kelompok 3, puas? Puas. Kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 dia membahas tentang daun dan bunga. Daun dan bunga jadi 2 satu kali. Daun dan buah. Dulu, oke. Biar buah. Daun dulu. Oke, silakan Putri. Baik, atas waktu dan kesempatan yang kawan-kawan berikan kepada kami kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Waktu dan kesempatan yang saya berikan kepada petugas. Daun. Daun adalah organ tumbuhan yang berperan utama dalam fotosintesis untuk berproduksi makanan dengan mengubah energi cahaya karbon dioksida dan air menjadi gula. Fungsi lainnya adalah transportasi, mengatur penguapan air, menyerap air, penyimpanan sel makanan. Oke, mungkin ada kelompok lain yang bertanya. Oke, silakan. Sebutkan salah satu contoh fungsi utama buah. Ini mereka presentasi tentang daun. Jadi daun. Oke. Jelaskan tentang berfotosintesis daun. Jawaban. Bagaimana proses pembentukan bunga menjadi buah? Mereka bahas tentang daun. Oke, sudah ada tiba sudah bertanya tentang daun. Oke. Sudah siap kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya tentang Jelaskan tentang berfotosintesis daun. oke. Jawaban. Menggunakan Klorofil. Klorofil untuk menangkap energi matahari dan mengubah karbon dioksida serta air. Kelompok 1 dan 3 mohon perhatikan. Kita tenang ya, tidak boleh. Oke, kelompok 1, 2, 4. Kita tenang, tarik nafas. Jawaban. Menggunakan klorofil untuk menangkap energi matahari dan mengubah karbon dioksida serta air menjadi Biskit. glukosa, gula dan oksigen. Glukos. Tidak boleh. Kelompok 1, 2, 4 perhatikan. Oke. Putri baca. Ganti. Putri tidak boleh bertanya. Putri. Nanti sudah Putri. Tidak boleh bertanya. Menggunakan klorofil untuk menangkap energi matahari dan mengubah Putri. karbon dioksida serta air menjadi Oke, lanjut. glukosa, gula dan oksigen. Glukosa digunakan sebagai sumber energi tumbuhan. Oke, jawaban dari kelompok 3 mengapa ada di mana? Oke, jelaskan tentang fotosintesis ya. Menggunakan klorofil untuk menangkap energi dan
dan oksigen bisa digunakan sebagai sumber energi tumbuhan. Ini jawaban dari kelompok 3 kepada pertanyaan yang diajukan oleh kita. Oke, sudah, silakan duduk. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Yang baik. Oke, kelompok berapa? Oke, kelompok 4 silakan. Jangan tertawa. Ayo, maju sih. Tidak boleh tertawa, fokus. Oke, kita tepuk wow dulu, tepuk wow. Oke, tepuk wow. Bikin tepuk wow. Bisa. Oke, kita tepuk wow. Tepuk wow. Waktu yang diberikan kepada kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada yang bertugas. Bunga cabai adalah bunga sempurna yang memiliki alat kelamin ganda dan kecil dan dalamnya sehingga berfungsi utama untuk reproduksi dan pembentukan buah. Bunga ini akan berkembang menjadi buah cabai setelah mengalami penyembuh. Demikian hasil diskusi kami. Mungkin ada tangkapan dari kelompok lain. Kami berikan waktu dan kesempatan. Bagaimana proses pembentukan bunga menjadi buah? Jawaban, fungsi utama buah cabai adalah untuk berkembang menjadi buah cabai setelah proses pembuahan yang diawali dengan penyembuhan buah cabai terbentuk dari ovarium bunga yang telah dibuat. Oke, pas. Oke, berikan tepuk tangan. Sekarang semua berdiri, kita bertepuk. Berdiri sudah, berdiri. Oke. Yang bisa pimpin. Nina masih. Ding. Oke. Tepuk semangat. Ding. Presentasi dari kelompok 1, 2 sampai kelompok yang terakhir sangat bagus. Sangat bagus presentasi dari kalian. Dan ibu mau ingatkan, pulang sampai rumah jangan lupa belajar. Terus belajar, terus yang pertanyaan yang tadi ditanyakan mungkin kurang jelas, bisa kamu cari tahu lewat internet. Semua punya HP toh? Punya. Bisa cari tahu. Oh, yang tadi pertanyaan yang saya ajukan dan teman menjawab itu benar atau tidak? Oke, begitu. Dan kesimpulan bagi kita pada hari ini pembelajaran kita yaitu kita bahas tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan, yaitu yang pertama akar, batang, daun, bunga, dan buah beserta dengan fungsinya masing-masing. Jadi fungsi akar adalah fungsi utama. Kita tahu yang paling utama yang dilakukan oleh tiap-tiap bagian dengan fungsinya
yang pertama dia mencari makanan. Yang kedua fungsi batang adalah dia menjadi penghubung antara akar dengan daun. Dan yang berikut, daun itu adalah tempat untuk berfotosintesis. Dan yang ke bunga itu terjadi proses perbuahan di sana, dan yang terakhir adalah buah dengan fungsinya yaitu melindungi biji. Oke, pembelajaran kita hari ini sampai di sini, dan Ibu akan berikan PR yang tadi ada di LKPD yang sudah Ibu bagi di situ masing-masing, tolong dikerjakan dengan baik. Bisa toh? Bisa, Ibu. Bisa lihat dan langsung salin di buku. Sekarang. Langsung salin di buku. Untuk minggu depan Ibu garis. Tulis sudah. Ibu kasih waktu 2 menit. Oke. Ibu kasih waktu 2 menit dan 3 menit kita pakai berdoa. Dan doa pulang dipimpin oleh Kakak Gibe. Belum berdoa. Sedikit lagi. Yang baik-baik sampai di rumah bisa. Oke. Sebelum kita berdoa, apa yang kamu sukai dari pembelajaran ini? Kalau kamu bisa menjawab, presentasinya berjalan dengan baik, atau bagian-bagian yang kita bahas itu sangat jelas, atau bagaimana? Salah satu bisa menjawab? Gibe? Ya? Bagaimana? Seru. Pertanyaan hari ini seru. Pembelajaran kita hari ini sangat seru. Oke. Yang bertugas untuk memimpin kita dalam doa, silakan untuk kita berdoa pun. Sudah selesai tulis PR? Sudah. Ibu akan periksa dan Kak Gibe akan memimpin kita dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, namamu, dapatlah kerjaanmu, jadilah kehendakmu, hidup seperti di surga. Jangan berikan kami pada hari ini, maka kami secukupnya, dan ampunilah kami, akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari panjang, karena kami punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Oke, silahkan duduk kembali Kak Gibe. Kak Gibe bisa siap supaya bisa